Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai akuntansi biaya departementalisasi. 1. Deskripsi konsep departementalisasi. Konsep departementalisasi. Departementalisasi adalah sektorisasi menurut departemen yang dijalankan suatu perusahaan sesuai dengan kegiatan dan kebutuhannya. Departementalisasi ini dihasilkan dengan membentuk kelompok kerja yang masing-masing individu bertanggung jawab untuk menjalankan suatu fungsi sesuai dengan tugas yang dibina. Pada gilirannya, departementalisasi didasarkan pada struktur organisasi yang benar. Manfaat dan tujuan departementalisasi. Departementalisasi biaya overhead pabrik bermanfaat untuk pengendalian dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Adapun tujuan utama departementalisasi biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pengembangan biaya overhead pabrik dengan adil dan teliti. Yang kedua, untuk pengendalian biaya overhead pabrik yang lebih baik. Dan yang ketiga, untuk membuatan keputusan oleh manajemen. Yang berikut perbedaan departemen produksi dan departemen jasa, biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Yang pertama, perbedaan departemen produksi dan departemen jasa. Departemen produksi menghasilkan produk yang mengubah bentuk atau sifat dari bahan baku atau dengan merakit komponen. Sedangkan departemen jasa memberikan pelayanan yang berkontribusi secara tidak langsung terhadap produk-produk tetapi tidak mengubah bentuk, rakitan maupun jenis dari bahan baku. Yang berikut biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Biaya langsung departemental adalah biaya overhead pabrik yang dapat ditelusuri secara langsung ke departemen tertentu. Contohnya gaji mandor pabrik yang digunakan oleh departemen bersangkutan. Sedangkan biaya tidak langsung departemental adalah biaya yang tidak berasal dari departemen tertentu maupun yang terjadi untuk memberikan manfaat bagi semua departemen, sehingga biayanya dialokasikan ke semua departemen. Contohnya biaya depresiasi, asuransi, listrik, biaya overhead yang terbagi lagi menjadi biaya penjualan, serta biaya umum dan administrasi. 3. Perhitungan dan tarif biaya overhead pabrik. Untuk kemudahan perhitungan, overhead pabrik biasanya dibebankan berdasarkan jam mesin, jam tenaga kerja, atau biaya tenaga kerja langsung, bila hanya satu tarif overhead yang digunakan untuk keseluruhan pabrik. Tapi penggunaan tarif departemental mengharuskan pertimbangan yang berbeda untuk setiap overhead departemen produksi. Penetapan tarif overhead departemental mencangkup langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, estimasikan total overhead departemental dari departemen produksi dan departemen jasa pada tingkat aktivitas yang diperkirakan. Yang kedua, buat suatu survei dengan ukuran dari semua dasar alokasi dengan tujuan untuk mendistribusikan biaya overhead departemental tidak langsung dan biaya departemen jasa. Yang ketiga, estimasikan total overhead departemental tidak langsung pada tingkat aktivitas yang dipilih dan dialokasikan biaya-biaya tersebut ke departemen-departemen. Yang keempat, distribusikan biaya departemen dan jasa ke departemen yang memperoleh manfaat dari jasa tersebut. Dan yang kelima, distribusikan biaya departemen jasa ke departemen yang memperoleh manfaat dari jasa tersebut. Yang keempat, akumulasi BOP departemen aktual. Biaya overhead aktual adalah jumlah biaya tidak langsung yang benar-benar terjadi. Tujuan dasar dari akumulasi overhead pabrik adalah untuk menyediakan informasi untuk pengendalian. Dokumen sumber utama yang digunakan untuk mencatat overhead dalam jurnal adalah voucher pembelian, bukti permintaan bahan baku, kartu jam kerja, dan voucher jurnal umum. Overhead pabrik aktual diiktisarkan dalam akun pengendali overhead di buku besar. Rinciannya dimasukkan dalam buku pembantu overhead pabrik. Departementalisasi overhead mengharuskan tiap biaya dibebankan ke suatu departemen juga ke akun biaya pembantu tertentu. Poin selanjutnya yaitu poin kelima, deskripsi departementalisasi di organisasi non-manufaktur dan non-profit.
Departementalisasi adalah proses penentuan cara bagaimana kegiatan yang dikelompokkan. Beberapa bentuk departementalisasi sebagai berikut. 1. Fungsi. 2. Produk atau jasa. 3. Wilayah. 4. Langganan. 5. Proses atau peralatan. 6. Pelayanan. Dan 7. Proyek atau matriks. Berikut ini adalah contoh atau gambaran dari entitas yang umumnya dibagi menjadi departemen administratif dan pengawasan untuk perencanaan dan pengendalian biaya pada departemen manufaktur dan non-profit. Yang pertama, segmen non-manufaktur dari perusahaan manufaktur, misalnya departemen pemasaran dan administrasi. Yang kedua, toko retail. Yang ketiga, bank dan institusi keuangan lainnya. Yang keempat, perusahaan asuransi. Yang kelima, institusi pendidikan. Yang keenam, organisasi jasa seperti hotel, rumah sakit, firma hukum, firma akuntansi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pemerintah federal, negara bagian dan lokal beserta badan-badannya. Sekian dan terima kasih hasil presentasi kami dari kelompok 5.